Di sebuah tempat penampungan kecil yang kumuh, tenda kecil Mia berdiri kokoh menghadapi badai kehidupan, sama seperti dirinya. Hari ini adalah hari besar bagi Mia, karena dia akan memulai sekolah baru. Saya terlambat. Mengenakan sepatu lamanya yang dapat diandalkan, Mia segera menggosok giginya, mengumpulkan perlengkapan sekolahnya ke dalam ember yang disebutnya ransel, dan bersiap untuk berangkat ke sekolah. Bersekolah. Gadis miskin. Segera, sekolah Bona yang megah muncul di hadapannya, sama sekali berbeda dari latar belakang Mia yang sederhana. Apakah dia benar-benar bisa belajar di sini? Wah, cantik sekali. Saya harap hari ini akan menjadi hari yang indah. Saat mengagumi sekolah itu, Mia tidak sengaja bertemu dengan Kiko, seorang gadis kaya yang sangat sombong. Saya minta maaf, aku tidak bermaksud begitu. Beraninya kau menyentuh motorku. Gadis kaya. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Tepat saat suasana mulai menegangkan, sebuah mobil mewah datang, membentangkan karpet merah mewah seolah menyambut tamu VIP. Tamu VIP itu tak lain adalah Putri Sunny. Gadis kaya Giga. Wah! Cantik sekali. Sunny, dengan kesombongannya yang tak ada habisnya, memandang rendah siapapun yang lebih miskin, terutama Mia. Gadis malang ini, beraninya kau berdiri di karpet merahku? Perundungan dimulai lagi. Namun tiba-tiba, sebuah helikopter muncul, melayang di udara, dan mendarat di tempat ketiga gadis itu berdiri. Pinky melangkah keluar, mengenakan gaun putri yang mempesona dan perhiasan yang berkilauan, memamerkan statusnya. Gadis sangat kaya. Mengabaikan gadis malang di belakang mereka, Sunny dan Kiko bergegas menemui teman mereka yang kaya, Putri Pinky, dan menyambutnya seperti seorang ratu. Pergi! Sebagai pemimpin kelompok, Sunny menunjukkan rasa jijik yang jelas terhadap Mia. Biarkan saja, ayo berangkat. Ketiga gadis itu tidak mempedulikan Mia dan berjalan masuk ke sekolah. Mia yang merasa frustrasi mengikuti mereka dengan tenang. Saat dia berjalan menyusuri lorong yang sepi, semuanya terasa baru bagi Mia. Matanya yang penasaran melihat sekeliling hingga akhirnya tertuju pada tanda di luar kelasnya. Ini pasti kelasnya. Lihat pena saya. Lihatlah pena saya. Pena saya adalah yang terbaik. Hei, Apakah kamu melihatnya? Yang tidak diketahui Mia adalah bahwa ketiga gadis kaya itu adalah teman sekelasnya. Mereka sama terkejutnya seperti dirinya. Gadis malang ini, siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? saya seorang pelajar.
menyambut Mia. Ketiga gadis itu menggunakan cara yang aneh. Sebuah kipas besar meniupkan hembusan angin kencang, seolah-olah mencoba menerbangkan Mia. Namun, itu belum semuanya. Masih ada satu kejutan lagi yang menanti. Selamat tinggal! Sasarannya bukan Mia lagi, melainkan gurunya. Apa yang sedang kalian semua lakukan? Kembali ke tempat duduk kalian! Ya! Hah? Siapa kamu? Oh, Apakah Anda mahasiswa baru? Kembali ke tempat duduk Anda. Ya! ketika gurunya tiba, gadis-gadis itu akhirnya membiarkan Mia mencari tempat duduk. Hai! Segera keluarkan bukumu untuk belajar. Ya! Kelas dimulai, tetapi selain Mia, kemarahan membara dalam diri ketiga gadis itu, terutama Pinky. Sementara itu, Mia dengan senang hati menulis dengan pensil kayunya. Namun, tak lama kemudian, pensilnya patah. Meski kesal, pensil yang patah itu membuat Pinky tersenyum nakal, menandakan masalah yang akan datang. Terima kasih. Mia dengan naifnya percaya bahwa kebaikan Pinky datang dari hatinya, tanpa tahu bahwa di balik wajah ramahnya itu tersimpan rencana yang cerdik. Bagaimana Anda menggunakan ini? Saya menggunakannya seperti ini. Teacher! Hah? Merindukan! Apa yang salah denganmu? Merindukan! Lihat ke sana! Itu tidak sengaja! Fokus pada studimu! Meskipun Mia diperlakukan dengan buruk, dia tidak bisa menentang perundungan yang dilakukan ketiganya. Ketakutannya hanya membuatnya semakin diolok-olok. Setiap orang, mari kita istirahat makan siang. Selamat tinggal, kelas! Lalu, bel makan siang berbunyi. Dengan perutnya yang kosong, Mia memegang kotak makan siangnya yang sederhana, namun bergizi. Siapa yang mengizinkanmu makan siang di sini? Tetapi... Di bawah arahan Pinky, serangan keras dimulai, menargetkan Mia. Setiap komentar dingin terasa seperti peluru tak terlihat, menghancurkan harga dirinya menjadi berkeping-keping. Hei, aku tidak ingin melihatmu lagi. Mengerti? Ayo makan. Ketiga pengganggu itu sama sekali tidak merasa bersalah dan dengan senang hati pergi, meninggalkan Mia dengan sakit hati yang tak kunjung sembuh. Selamat datang semuanya. Hah? Wow! Sementara itu, mereka menunjukkan kekuatan mereka dengan meja yang penuh dengan makanan lezat. Ayo makan. Seolah-olah
adalah mereka baru saja keluar dari masa lapar, menikmati ayam lezat dengan mata berbinar. Segala sesuatu di sekitar mereka memudar, hanya menyisakan aroma ayam yang menggoda dan obrolan mereka yang tak ada habisnya. Kemudian, sebuah suara menarik perhatian mereka. Namun, mereka mengabaikannya, melanjutkan pesta mereka, tanpa menyadari bahwa itu adalah peringatan akan datangnya badai. Finn, seorang pembuat onar yang terkenal, menyebarkan ketakutan kemanapun ia pergi. Namun, hari ini ia tidak beruntung. Polisi sedang mengejarnya, membawanya langsung ke sekolah Bona, dan ketiga gadis itu. Mata Finn tertarik pada perhiasan berkilau pada ketiga gadis itu. Permata yang berkilauan itu memicu ide cerdas dalam benaknya. Hei! Siapa kamu? Aku pencuri! Maling! Maling! Berlari! Tolong aku! Tolong aku! Tolong aku! Tolong aku! Tolong aku! Tolong aku! Maling! Berlari! 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 Maling! Sementara itu, Mia merasa penasaran dengan reaksi aneh dari staf. Jadi ia menuju ke kafetaria sekolah. Ayo kita pergi! Hah? Setiap orang! Hei! Mia! Di saat-saat genting, Mia melompat untuk menyelamatkan teman-teman sekelasnya, meskipun mereka sebelumnya sempat bertengkar. Anda, biarkan temanku pergi. Tapi oh tidak, Mia. Serangannya yang lemah hanya membuat Finn semakin marah, menambah ketegangan. Namun, Mia tidak bisa diremehkan. Dia punya cara sendiri untuk melawan. Finn, yang mengenakan topi pengeras suara, siap untuk pertarungan terakhir. Pada akhirnya, serangannya sendiri menjadi bumerang, membuatnya menjadi korban dari rencananya sendiri, dan mengakhiri hari-harinya mencuri. Pergi!
Selamat tinggal. Mia, terima kasih telah menyelamatkan kami. Aku tidak menyangka kau begitu berani. Semuanya baik-baik saja. Tetapi, bisakah kita belajar bersama sekarang? Kamu adalah teman terbaikku. Setelah semuanya, keempat gadis itu menjadi teman, menciptakan kisah persahabatan yang indah. Di sebuah rumah tua yang kumuh, hiduplah seorang gadis kecil malang bernama Bibi. Sudah larut malam. Bibi hampir tidak punya waktu untuk menyegarkan diri dan mengambil barang-barangnya untuk sekolah. Dia sudah terlambat. Dan tepat pada saat itu, Tina muncul. Boneka bayi, kamu terlambat ke sekolah. Ayo pergi. Baiklah, tunggu aku. Ayo sekolah. Inilah Rose, gadis kaya dengan cerita penuh kejutan. Seekor burung cantik di sana. Cuacanya sangat bagus hari ini. Dua gadis berkendara ke sekolah, tidak mengerti masalah yang akan datang. Hai, hati-hati, hati-hati. Ada mobil di depan. Oh tidak, benjolan itu membuat wajah cantik Rose kacau. Bagaimana kabar kalian mengendarai sepeda? Kami minta maaf, kami tidak bermaksud melakukan itu. Meminta maaf menyelesaikan segalanya. Apakah menurut Anda jalan ini milik Anda? Tiba-tiba, tepat pada saat itu, itu Sarah, gadis super kaya dan cantik. Ya ampun. Kamu terlihat cantik. Terima kasih banyak. Bau apa yang mengerikan itu? Itu karena orang-orang miskin itu. Sekumpulan orang miskin. Kamu bau. Hai, apa yang kamu katakan? Anda tidak mengerti apa yang saya katakan. Hanya dengan menjentikkan jari Sarah, robot itu seolah langsung menerima pesan tersebut. Perlahan-lahan, ia bergerak mendekati kedua gadis itu. Dan kemudian, Hai, hentikan! beraninya kamu? Jadi apa? Dan begitu saja, pertempuran sesungguhnya terjadi. Akhirnya tiba waktunya untuk kelas, dan keempat gadis itu masuk bersama. Tapi, coba tebak, ketegangan di antara mereka? Itu masih di sana, seperti bubuk mesiu di udara. Wah! Ini adalah benda yang unik. Anda tidak memilikinya. Halo kelas, Halo, guru.
Kalian dapat memulai tes 15 menit Anda? Iya, Bu. Baiklah, saatnya telah tiba teman-teman. Bersiaplah untuk ujian HWV. Robot, bantu aku. Saya belum meninjau pelajaran saya. Anda harus membantu saya dengan tes ini. Hei! Apa yang bakal kamu katakan? Tidak apa-apa, Bu. Jadi, robot itu disegel oleh Bella. Apa yang akan Sarah lakukan sekarang? Tes ini mudah. Saya bisa melakukannya. Mari kita mulai tesnya. Bibi dan Tina segera mulai bekerja, menyelesaikan soal dengan cepat dan menuliskan jawaban mereka dengan fokus penuh. Namun di sisi lain, Suzy dan Rose sedang menjambak rambut mereka, menatap ujian tanpa tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, Rose mendapat ide yang tidak terlalu murni. Dia diam-diam mengeluarkan ponsel 3 kamera, membuka kamera, dan memperbesar postingan Bibi. Tapi, oh tidak Rose, Bella melihatnya. Apakah kamu bercanda? Anda gagal. Kembali ke tempat dudukmu. Ya, Bu. Robot, bantu aku. Tapi Sarah belum menyerah. Dia punya senjata rahasia. Tiba-tiba, robot mengeluarkan perangkat misterius ini. Dan kemudian... Mengerti. Kamu, apakah kamu bercanda denganku? Anda gagal dalam tes ini. Kamu melakukannya dengan baik. Anda mendapat nilai A+. Terima kasih, Bu. Baiklah, sampai jumpa di kelas berikutnya. Selamat tinggal, Bu. Tunggu saja, saya tidak akan membiarkan ini pergi. Setelah ujian, akhirnya waktu makan siang. Para gadis segera menyiapkan makanan lezat mereka sendiri. Baby doll, ingin mencobanya?
sekali. Berbeda dengan Tina dan Baby, dua gadis kaya ini tak perlu pusing menyiapkan apapun. Ya, mereka punya koki pribadi, jadi semuanya diurus untuk mereka. Apakah Anda menginginkannya? Hai, mengapa kamu begitu jahat? Berarti siapa? Kenapa kalian selalu menindasku? Karena kamu mendapat nilai lebih tinggi dariku. Lalu, entah dari mana, sesuatu yang gila terjadi. Bantu aku. Tolong bantu saya. Baby Doll, pikirkan sesuatu. Baby Doll, cepat pikirkan sesuatu. Bantu aku. Ada tombol di punggungnya. Oke, ouch. Ya. Beruntung, tepat pada waktunya, Baby berhasil mematikannya. Robot itu benar-benar berhenti bergerak. Baby Doll, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Baby Doll, aku minta maaf karena telah mempermainkanmu. Tetapi, mengapa kamu menyelamatkanku? Karena kami berteman. Mari kita berteman baik, oke? Sejak hari itu, keempat gadis itu menjadi teman seumur hidup. Hei, hati-hati kakiku saat bertarung. Bercanda. Benar-benar. Wow! Suzy terlihat sangat ceria di sekolah barunya. Namun terkadang, kecantikan juga bisa mendatangkan masalah. Lihat saja Suzy. Hei kamu! Hei gadis, tunggu aku. Jadilah pacarku. Enya, dia milikku. Terimalah hadiah ini dariku. Kamu sangat cantik. Kau akan menjadi milikku. Dia lucu sekali.
Cantik sekali. Seperti bidadari. Tunggu aku. Ambillah bunga aku. Jadilah pacarku. Kamu terlalu cantik. Jangan lari. Berhenti berlari. Biarkan aku berjalan bersamamu. Itu menyakitkan. Tunggu. Dengan penampilannya yang luar biasa, Suzy selalu diperhatikan. Namun hal ini juga membuatnya lelah. Oh tidak, sudah hampir waktunya kelas. Tetapi Dia lucu sekali. Cantik sekali. Seperti bidadari. oh tidak. Apakah ada cara agar tidak ada yang mengenalinya? Apa? Suzy melihat sekeliling dan sepertinya punya ide. Hah? Apa yang akan dia lakukan dengan kotak ini? Aha! Suzy akan menggunakannya untuk menutupi wajahnya. Suzy menghias kotak itu. Meskipun ia hanya menggunakannya sebagai penyamaran, ia tetap ingin kotak itu terlihat sempurna. Ia menambahkan pita merah muda yang cantik. Kini Suzy sudah selesai. Sekarang dia hanya perlu mengubah semua gambar di profilnya dan selesai. Dengan tampilan ini, bisakah Suzy menipu semua orang? Tolong buka pintunya. Apakah ada orang di sana? Suzy melangkah keluar dengan perasaan gugup. Akankah para lelaki mengenali Crush saat wajahnya disembunyikan? Siapa kamu? Saya seorang mahasiswa baru. Apa yang salah denganmu? Maafkan aku, benar-benar minta maaf. Jadi Suzy telah berhasil. Namun tantangan ke depannya jauh lebih berat. Bagaimana trio ceria, Baby Doll, Kate, dan Sarah menyambut Suzy? Apa sih sebenarnya keributan ini, teman-teman? Hei! Halo semuanya. Halo guru. Perkenalkan, hari ini kelas kita kedatangan murid baru. Siapakah dia? Penasaran sekali. Tahukah Anda siapa mereka? Mari kita lihat apakah mereka lucu atau tidak. Penampilan Suzy tampak aneh bagi Baby Doll, dan dia tiba-tiba merasa ingin menggoda Suzy. Mengapa orang ini begitu aneh? Apakah kamu menyembunyikan wajahmu karena kamu terlalu jelek? Jelek sekali. Di sana. Tenanglah sekarang. Hei, Jangan bullying, mengerti? Yes. Silakan duduk. Halo semuanya. Senang berkenalan dengan Anda. Lihat, Kate sedang mempermainkan Suzy. Kasihan Suzy. Gadis-gadis itu sangat jahat. Mereka tampak sangat senang dengan diri mereka sendiri dan puas.
Hanya dengan tatapan guru, seluruh kelas langsung terdiam. Hei, apakah kamu berbicara kepada saya? Lepaskan kotak itu dari kepalamu. Jangan lakukan ini, kumohon. Cepat, lepaskan. Tidak, kumohon. Lepaskan aku. Biarkan kami melihat wajahmu. Tidak, Kau tidak aku mendengarku. mau. Tolong Lepaskan. hentikan. Lakukanlah, lakukanlah. Apakah kamu baik-baik saja? Iya. Suzy yang lembut tidak berani mengatakan kebenaran kepada gurunya. Tidak apa-apa, Nona. Kamu bercanda. Kamu bercanda denganku. Itu pantas untukmu. Itu kamu. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Ya, Fokus pada studimu. ya. Pelajari pelajaranmu. Berkat pengawasan guru, Suzy bisa fokus pada pelajarannya tanpa menyadari apa yang akan terjadi di depannya. Baiklah, itulah akhir pelajaran kita. Sampai jumpa nanti. Selamat tinggal, guru. Bye-bye. Kelas sudah selesai. Tidak mungkin Baby Doll akan melewatkan kesempatan untuk menggoda Suzy. Hey! Kamu mau kemana? Aku mau pulang. Aku pulang. Well, aku ingin melihat wajahmu. Jangan, kumohon. Jangan lakukan ini. Anda, Lepaskan aku. Biarkan aku pulang saja. Hei, lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang. Au! Tunggu di sana. Lihat ini. Oh tidak, Baby Doll mengeluarkan benda kuat dan bersiap menyerang Suzy. No. Tolong jangan lakukan ini. Apa? Biarkan aku pergi. Kelas sudah selesai. Sarah, ayo kita lakukan ini bersama-sama. Kate dan Sarah juga ikut bergabung. Jangan, kumohon. Biarkan aku pergi. Tonton ini. Baby Doll akan menyerang Suzy dengan bom balon air. Balon air terbang tanpa henti, tetapi yang terkena adalah Kate dan Sarah. Sementara itu, Suzy berhasil menghindarinya. Saya minta maaf. Beranikah kau menggangguku? Tidak, kumohon. Aku tidak bermaksud begitu. Hei. Cepatlah, tunjukkan wajahmu. Tunjukkan wajahmu. Tolong jangan. Ampuni aku. Biarkan aku pergi. Berhenti di situ. Suzy panik dan melarikan diri. Dan tentu saja, Baby Doll tidak bisa membiarkannya lolos. Oh tidak, Suzy tidak bisa lepas dari intimidasi para gadis. Beranikah kamu lari lagi? Jangan, kumohon. Biarkan aku pergi. Aku takut. Biarkan aku pulang saja. Ingat wajahku. Melakukan hal-hal buruk selalu ada harganya. Baby Doll secara tidak sengaja memicu penembakan balon air. Balon tersebut mengenai sarang lebah di atas dan mereka menjadi sasaran kawanan lebah. Mereka tidak pernah menduga bahwa kenakalan mereka sendiri akan membawa mereka ke situasi ini. Oh tidak, bagaimana aku bisa menyelamatkan kalian?
Melihat hal tersebut, Suzy tak ragu mencari cara untuk membantu. Okey. Dia mengerti. Sepertinya Suzy akan menggunakan bunga untuk memancing lebah menjauh dari teman-temannya. Apakah rencana ini akan berhasil? Saya datang. Minggir! Lebah-lebah berterbangan. Apakah semuanya akan berjalan lancar? Apa? Lihat. Lebah ada di sana. Tunggu dulu, teman-teman. Bagaimana mereka bisa menduga bahwa di balik kotak itu terdapat wajah Suzy yang cantik bagai seorang putri? Apakah kalian baik-baik saja? Jangan khawatir, kami baik-baik saja. Kami sungguh menghargai Anda karena telah menyelamatkan kami. Tapi kamu sangat cantik. Kenapa kamu memakai kotak itu? Masalahnya adalah... Dia lucu sekali. Cantik sekali. Seperti bidadari. Itulah ceritanya. Tidak apa-apa. Saya punya ide untuk membantu Anda. Penampilan tidak pernah menjadi standar untuk menilai seseorang. Karakter adalah faktor yang paling penting. Nah, sekarang tidak ada yang akan mengenali Anda lagi. Luar biasa. Jadi mulai sekarang, kita berteman. Sejak hari itu, mereka menjadi sahabat dekat. Percayakah Anda bahwa ada saudara kembar yang tidak sama dalam penampilan maupun kepribadian? Ya. Kalau masih ragu, lihat saja Baby Doll dan Suzy. Kami sudah sampai di sekolah. Ya. Aku pergi ke sekolah, Mama. Kakak perempuannya Baby Doll, dengan penampilannya yang berani, selalu suka menindas orang lain. Suzy, kemari. Apa kabar, Ibu? Aku membawakan makan siang untuk kalian berdua. Ya. Suzy! Jangan biarkan dia memukul siapapun, oke? Ya, selamat tinggal, Mama. Sementara itu, Suzy berperilaku baik dan selalu membersihkan kekacauan yang dibuat saudara perempuannya. Hal pertama yang dilakukan Baby Doll saat dia masuk sekolah adalah selalu mencari orang untuk diganggu. Dan hari ini, dia sudah memilih targetnya. La la la. Hey! Apa? Kataku serahkan headphone-mu. Itu headphone saya, kembalikan. Kembalikan padaku. Saya bilang tidak. Hati-hati aku. Mengerti? Kamu baik-baik saja. Maaf, adikku agak kasar padamu. Headphone saya. Baiklah. Oh, tunggu di sini sebentar, oke? Headphone saya. Ini aku berikan padamu. Oh, tidak, Kevin. Baby Doll mengambil headphone milik teman sekelasnya. Untuk meminta maaf, Suzy menyiapkan kotak hadiah besar untuk membuatnya senang. Dia mungkin sudah terbiasa melakukan ini.
Terima kasih banyak. Tidak masalah sama sekali. Dasar bocah nakal, apa kau buta? Maaf, saya tidak melihat Anda. Botol air itu sangat cantik. Serahkan. Itu botol airku. Ingin mendapatkannya kembali, ya? Ini, ambillah. Ada apa? Katakan sesuatu. Aku mengembalikannya padamu. Baiklah, selamat tinggal teman. Hei kamu! Aku sungguh kasihan pada adikku. Aku minta maaf sekali. Jangan menangis, oke? Baiklah, ayo kita ke kelas. Selamat tinggal. Aku benar-benar minta maaf. Jangan menangis, oke? Selamat tinggal. Kali ini, Suzy tidak punya waktu untuk memberikan hadiah permintaan maaf. Alhasil, konsekuensinya pun terjadi. Aku tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Kak, mau kemana? Kemanapun aku mau. Ayolah, berhentilah menimbulkan masalah atau berkelahi. Aku mohon padamu, tolong dengarkan aku. Kamu menyebalkan sekali. Jangan ikut campur lagi. Kak, buka pintunya. Diam. Buka pintunya, baby doll. Baby doll berjalan dengan angkuh di jalan dengan ekspresi kesal, menendang apapun yang menghalangi jalannya. Kemudian, Kate tiba-tiba muncul, membuatnya sedikit terkejut. Hei kamu! Itu kamu dari pagi ini. Itu aku! Mengetahui bahwa Kate hanya mencoba bersikap tangguh, Baby doll tidak bisa tertawa terbahak-bahak. Menggemaskan sekali. Tendangan Baby doll menyulut amarah Kate. Beraninya kau menggertakku? Takut sekali. Kak, tolongin aku! Aku di sini. Menindas aku? Kakak, dia menindas aku. Apakah kamu baru saja menggertak adikku? Teruskan. Teruskan. Kamu terlalu banyak bicara. Keluar. Kak, kamu baik-baik saja. Apa ada yang terluka? Apa? Akan terus menindas? Kakak! Kakak! Apa? Bicaralah. Apa? Hah? Kamu menindas seseorang lagi kah? Saya minta maaf.
Kakak, tangkap dia. Okey. Oh tidak, apakah Kate akan menyerang baby doll secara diam-diam? Apa yang harus dilakukan Suzy untuk menyelamatkan adik kesayangannya? Hai kakak. Apakah kamu baik-baik saja? Suzy! Kak, kamu salah orang. Berlari. Bangun! Yazri! Dengan cepat! Bangun, Suzy! Kamu baik-baik saja, Suzy? Suzy! Buka matamu! Sekarang aku baik-baik saja kah? Suzy! Bangun, kumohon! Suzy, ini aku! Suzy! Meskipun nakal, baby doll sangat menyayangi adiknya. Melihat bahwa penindasan yang dialaminya adalah alasan adiknya berakhir dalam situasi ini, ia merasa sangat bersalah dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan melakukannya lagi. Dokter, bagaimana kabar adikku, dokter? Sekarang adikmu sudah di kandang. Jangan terlalu khawatir. Kapan dia akan bangun, dokter? Segera. Terima kasih, dokter. Aku pergi. Suzy? Kamu sudah bangun. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Apakah ada bagian tubuhmu yang terluka? Aku baik-baik saja, sungguh. Salahku, ini terjadi padamu. Salahku ini terjadi padamu. Aku berjanji, mulai sekarang aku akan berhenti menindas orang lain. Kau berjanji? Saya berjanji. Apakah saya terlihat lucu dengan kacamata ini? Kamu terlihat manis sekali. Mulai sekarang, mereka akan menjadi saudara kembar yang penampilan mereka berbeda, tetapi keduanya sopan dan saling menyayangi. Suatu pagi yang cerah, sinar matahari yang ceria menyelinap melalui jendela. Di lorong, langkah kaki yang lembut bergema, seperti alunan lagu yang indah. Nona Sophie, yang dikenal karena kebaikannya, selembut gaun yang dikenakannya hari itu. Dia tiba-tiba berhenti saat melihat sampah orang jahat mengambil alih jalan. Sekali lagi, Sophie sang ksatria turun tangan. Dengan gerakan cepat, ia melempar orang jahat itu ke tempat sampah, lalu dengan tenang menyeka tangannya. Itu langkah kecil, tetapi menunjukkan betapa ia peduli dengan dunianya. Tiba-tiba, suara keras dari belakang membuat Sophie terlonjak. Itu Bella. Mendengar namanya saja sudah membuat para siswa gelisah. Tidak seperti Sophie yang tenang, Bella menyerbu masuk, mengenakan pakaian hitam mencolok yang membuat semua orang gelisah. Jangan buang sampah sembarangan. Lalu bersihkan. Hei! Hei!
kasar. Saya suka itu. Jadi apa? Kepo amat. Bella pergi meninggalkan Sophie. Aula terasa sunyi setelah pertengkaran mereka. Tetapi Sophie tidak menyerah. Dia tersenyum dan membuka pintu kelas. Tempat teman-temannya, Baby Doll, Mike, dan Tina, telah membuat kekacauan. Marhaban besar. Hentikan. Waktunya masuk kelas. Kembali ke tempat duduk kalian. Suaranya lembut namun tegas. Dengan tatapannya yang serius, mereka bertiga hanya menghela napas dan kembali ke tempat duduk mereka. Baiklah, buka buku Anda untuk memulai pelajaran baru. Namun, Baby Doll tidak menyerah. Dia punya rencana baru untuk mengganggu Sophie, tetapi tidak berhasil. Duduk mereka. Baiklah, dengarkan penjelasan saya. Pertama, Anda perlu menghafal tabel perkalian jika Anda ingin mengerjakan matematika jenis ini. Baby Doll menguap, Mike menundukkan kepalanya, dan Tina menggambar di wajahnya. Sophie menggerutu karena marah. Matematika membantu kita berpikir lebih logis. Hei, kalian semua! Berdiri dan fokus pada papan. Bangun! Berhenti belajar! Mike dan Tina ikut campur, membuat kelas makin berisik. Mereka melempar barang-barang, menyebabkan revolusi. Dan Bu Sophie harus lari keluar, bersembunyi dari kekacauan. Dan Tina menggambar di wajahnya. Sophie sangat marah. Anda menyebut diri Anda seorang guru? Perhatikan aku. Sophie berdiri di sana, merasa sakit hati, memperhatikan Bella berjalan masuk dengan percaya diri. Bella, sedingin es, mengamati ruangan dan berjalan ke meja guru. Ketiga anak itu tegang, mata mereka bergerak-gerak gugup, menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Saya, Guru Bell. Bercanda? Oh, tidak! Kami sedang mempersiapkan pelajaran baru. Ya! Sebentar. Hari ini tidak ada pelajaran. Kami akan bermain. Tepat setelah dia berbicara, mereka bertiga terkejut dengan keberanian Bella, lalu tertawa terbahak-bahak, melompat-lompat dan bersorak seolah-olah mereka telah dibebaskan. Sophie berdiri di dekat pintu. Matanya tampak sedih saat melihat ke dalam. Ia menahan tangis, lalu perlahan berbalik dan berjalan pergi. Tubuhnya yang kecil dipenuhi kekecewaan.
Apa yang telah terjadi? Lampu kelas padam dan lampu warna-warni berkelap-kelip seperti di klub malam. Ayo bermain di luar. Bella berjalan dengan percaya diri, memimpin kelompok itu dengan aura dingin dan pemberontak. Baby Doll, Tina, dan Mike mengikutinya, melangkah dengan gagah dan penuh gaya. Minggir! Mustahil! Dasar brengsek, berikan padaku. Itu punyaku. Dasar bodoh, minggir. Berikan padaku. Nyonya, itu milikku! Cepat. Luar biasa. Nona Sophie. Bagaimana kabar kalian? Kita sedang diganggu. Siapa? Baiklah, aku akan mengurusnya. Sophie, dengan tekad bulat, segera menuju kelompok Bella. Bu, tidak ada yang lebih menyenangkan. Ya, ayo mainkan sesuatu yang lucu. Oke, ayo berpesta sepuasnya. Apa maksudmu? Bella berpikir sejenak, lalu menyeringai nakal. Dari belakang, dia mengeluarkan peti berisi bom bau. Kalian tidak perlu pergi ke sekolah lagi. Kelompok itu tertawa sambil menyelinapkan bom bau ke setiap sudut sekolah. Setelah semuanya siap, mereka menunggu saat yang tepat. Ayo berhenti sekolah. Pergi. Sophie menangkap semuanya di kamera. Dia harus menemukan kepala sekolah. Sekarang juga. Kepala sekolah. Kamu mau buru-buru kemana? Tuan, tonton video ini. Oh, tidak. Mereka hendak menekan tombol itu ketika tiba-tiba sebuah tangan muncul di atas tangan mereka. Tangan siapakah itu? Apa yang sedang kalian lakukan? Hai, kepala sekolah sudah datang. Nona Bella, Ya, apakah Anda mengajarkan anak-anak melakukan hal ini? Tuan, saya tidak melakukan apapun. Lihat, Kamu dipecat. tapi aku... Tuan, tolong jangan lakukan itu, Tuan. Petugas keamanan. Berikan aku satu kesempatan lagi. Tidak, tidak. Prinsipal, prinsipal. Ketiga pelajar ini.
kamu dikeluarkan. Tidak, Aku tidak bisa melakukan itu. Kita sudah belajar Jangan dari lakukan kesalahan itu. kita. Saya Maafkan sudah kami. memutuskan. Tuan, Ikuti saya. Kepala sekolah, mereka hanya anak-anak. Saya akan mendidik mereka, jangan mengeluarkan mereka. Tolong jangan keluarkan anak-anak ini. Tolong jangan usir aku. Tuan, tolong. Baiklah. Jika kamu mengulanginya lagi, aku akan bersikap lebih tegas. Tuan, kami berjanji untuk belajar lebih giat. Saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Aku janji. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Nona Sophie, kami minta maaf. Mulai sekarang, kami pasti akan selalu belajar dengan giat. Aku akan ingat untuk mengerjakan pekerjaan rumahku. Aku tidak akan menjadi pengganggu lagi. Tidak apa-apa. Saya senang kamu sudah belajar dari kesalahanmu. Mulai sekarang, belajarlah yang giat, ya. Sejak hari itu, Baby Doll, Mike, dan Tina menjadi murid-murid hebat yang selalu menolong orang lain. Sinar matahari yang lembut menyinari loker warna-warni, di mana dia menatap penuh harap pada foto Mike. Pujaan hatinya. Ya ampun, keren sekali. Dia tampan. Kamu suka Mike, kan? Benar? Bukan itu, bukan seperti itu, bukan seperti itu. Demi apa? Bukan begitu. Itu Mike. Tiba-tiba, dia ada di sana. Mike tampak sangat keren dalam balutan pakaian ala bintang rock. Jantung Suzy berdebar kencang, seperti adegan dalam kisah cinta. Ayo. Semoga berhasil. Oke, sudah saatnya bagi gadis feminin ini untuk mencoba keberuntungannya. Hey, Mike. Mike, jadilah pacarku, kumohon. Tidak. Tapi kenapa? Karena kamu feminin. Aku tidak suka orang seperti kamu. Mike, tolong jangan tinggalkan aku. Tidak, berhentilah menangis. Berhentilah menangis. Kumohon jangan menangis, Suzy. Biarkan aku mencarikan orang lain untukmu. Tidak. Kalau begitu, bolehkah aku membantumu menggoda Mike? Apakah kamu serius? Tidak. Tidak, aku hanya bercanda. Biarkan aku membantumu menjadi lebih keren. Oh, pengakuannya tidak berjalan sesuai rencana. Namun, dengan sahabatnya Baby Doll di sisinya, Suzy akan berubah total. Tunggu aku.
Aku akan membantumu dengan semua kemampuanku. Baby doll, seorang ahli tata rias, menggunakan tangannya yang ajaib seperti seorang seniman yang menciptakan sebuah mahakarya. Suzy yang manis kini berubah menjadi gadis rock yang percaya diri dan menarik. Ubah ke ini. Aku akan kembali. Tapi tunggu, masih ada satu tantangan lagi. Suzy butuh peningkatan gaya busana. Apa ini? Ganti lagi. Iya. Ubah sekarang. Oke. Baiklah. Aku mengerti. Saya mengerti. Setelah mencoba banyak pakaian, dia akhirnya menemukan yang sempurna. Perpaduan keren antara jaket kulit dan gaun merah muda. Sungguh momen yang luar biasa. Bagus sekali. Kelihatannya bagus. Ya ampun. Terima kasih banyak. Ayo berangkat. Saat yang tepat telah tiba. Akankah Mike jatuh hati pada Suzy yang baru? Tampan sekali. Jika dia pacarku, itu pasti sempurna. Bertarung. Jangan berjalan seperti itu. Tenang saja. Hey, Mike. Halo. Jadi, maukah kamu menjadi pacarku? Tentu. Jadi, bolehkah aku duduk bersamamu? Terimalah hadiahku. Mike telah berkata ya. Dia sangat manis dan Suzy merasa seperti berada di negeri dongeng. Tapi tunggu dulu. Apakah dia terlalu baik untuk menjadi kenyataan? Hei, dia pencuri.
seorang pencuri? Apa yang terjadi? Bagaimana saya bisa menjadi orang seperti itu? Suzy! Dia yang mencuri. Bukan aku! Bukan aku! Bagaimana saya bisa... Lihat itu, sudah kubilang. Beranikah kau memukulku ya? Kebenaran akhirnya terungkap. Pangeran menawan yang diimpikan Suzy. Ternyata dia pencuri. Dan kau berani berbohong padaku? Tidak, tidak, bukan aku. Tenanglah, jangan bergerak. Biar aku jelaskan. Tenang saja, ya. Jelaskan ya. Terima ini sekarang. Dan ini. Hei kamu. Kau di sana, kau di sana. Kau akan tahu tanganku. Biarkan aku. Jangan, jangan. Tolong jangan. Menyerahlah. Aku menyerah. Hati-hati. Ya, ya. Apakah Anda akan berbohong kepada orang Tidak, lain tidak, lagi? tidak akan pernah. Meninggalkan. Oh, terima kasih, terima kasih. Di sini? Terima kasih banyak. Tidak masalah, Suzy. Baby doll, menurutku gaya ini tidak begitu cocok untukku. Jangan bersedih, kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Saya yakin Anda akan segera menemukan seseorang yang cocok untuk Anda. Terima kasih, Baby doll. Ayo pulang untuk makan siang. Pada akhirnya, Suzy menyadari bahwa dia tidak perlu berubah demi siapapun. Menjadi dirinya sendiri adalah hal yang terpenting. Sebagai gadis normal, setiap kali Baby doll melihat Suzy bersinar di antara kerumunan penggemar, dia tidak bisa tidak bermimpi tentang bagaimana jadinya jika suatu hari dia bisa berdiri di posisi itu, menjadi pusat perhatian semua orang. Siapa yang ditunggu para penggemar ini? Suzy! Suzy, ambillah bungaku. Kau sangat cantik. Ambillah hadiahku. Suzy, ambillah bungaku. Kau sangat cantik. Ambillah hadiahku. Ayo Suzy, tanda tangannya aku. Ambil hadiahku. Ambil hadiahku. Kamu terlihat sangat imut. Menjadi terkenal pasti luar biasa. Ayo Suzy, tanda tangannya aku. Ambil hadiahku. Ambil hadiahku. Aku
Aku juga berharap bisa terkenal. Apa yang terjadi? Apakah keinginan Baby Doll untuk menjadi terkenal telah didengar? Mungkinkah keajaiban telah muncul? Kembalikan. Ini aku. Baby Doll, aku mencintaimu. Kamu tampak luar biasa. Ambil hadiahku. Berfotolah denganku. Bolehkah saya minta tanda tangannya? Baby Doll telah menjadi pusat perhatian semua orang. Terima kasih. Aku mencintaimu. Aku sangat mengagumimu. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lain waktu. Baby Doll, terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Jangan pergi, Baby Doll. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Selamat tinggal. Baby Doll, terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Jangan pergi, Baby Doll. Terimalah Tetaplah bersama kami. Selamat tinggal. Buka pintunya, Baby Doll. Kami menunggumu. Baby Doll. Kerja bagus. Kamu Baby Doll, kan? Maaf guru, saya terlambat. Bahkan guru dan teman sekelasnya adalah penggemarnya. Baby Doll! Tunggu! Baby Doll! Rambutmu sangat indah. Baby Doll, kamu lucu sekali. Berfoto denganku. Lihat ke sini. Lihat ini. Oke, baiklah. Wah, hebat. Ambil satu lagi. Terus berlanjut. Kamu tampak luar biasa. Ambil hadiahku. Berfotolah denganku. Tetaplah bersama Baby kami. Doll, Terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Jangan pergi, Baby Doll. Terimalah luar biasa. Kehidupan ketenaran tidak senyaman yang dia kira. Baby Doll, aku mencintaimu. Kamu tampak luar biasa. Ambil hadiahku. Berfotolah denganku. Salah orang. Lihat. Kejar saja, Baby Doll, cepatlah. Baby Doll, terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Jangan pergi, Baby Doll. Terimalah hadiah bersama kami. Halo, Baby Doll. Bagaimana perasaanmu tentang menjadi terkenal? Jawab dengan cepat. Saya merasa gembira dan gembira karenanya. Baby Doll, terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Jangan pergi, Baby Doll. Terimalah hadiah bersama kami. Ternyata menjadi terkenal bukan hanya tentang sorotan yang bersinar. Gadis kecil itu perlahan merasa lelah. Di bawah sorotan yang luar biasa, Baby Doll ingin kembali ke kehidupannya yang damai. Dia menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tentang dipuji, tetapi tentang menjalani hidupnya dengan baik. Bagaimana Baby Doll dapat lolos dari masalah ini?
Mari kita lakukan wawancara. Jawablah pertanyaan. Tidak. Wawancaraku sudah selesai. Ayo lanjutkan. Baby Doll sudah hadir. Baby Doll, Baby Doll idola, kami memujamu. Baby Doll! Kamu tampak luar biasa. Ambil hadiahku. Berfotolah denganku. Tetaplah bersama Baby kami. Doll, Terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Baby Doll. Saya tidak melakukan wawancara lagi. Ayo jawab. Cheese. Bagaimana rasanya menjadi terkenal? Jawab dengan cepat. Baby Doll, terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Jangan pergi, Baby Doll. Aku tidak terkenal. Tinggalkan aku sendiri. Aku tidak terkenal. Tinggalkan aku sendiri. Baby Doll, terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Jangan pergi, Baby Doll. Aku tidak ingin menjadi terkenal lagi. Hey! Tidak. Itu hanya mimpi. Hei, ada apa denganmu? Oh, tidak ada apa-apa. Sejak saat itu, dia selalu puas dengan hidupnya. Ya, itu benar-benar aku. Hanya aku. Suzy, ambillah bungaku. Kau sangat cantik. Ambillah hadiahku. Sebenarnya Sanchez yang menjadi tetaknes tidak semenyenangkan yang saya kira. Mimpi menjadi model selalu membara di hati Baby Doll, meski hidupnya sulit. Siswa miskin. Dia percaya bahwa suatu hari dia akan bersinar di landasan pacu yang sebenarnya. Poor girl. Bisakah usaha tanpa henti membantu Baby Doll mencapai mimpinya? Kamu terlihat luar biasa. Gadis kecil yang elegan ini adalah Suzy. Siswa kaya. Cantik Suzy, sekali. kamu nomor bersinar. 1. Oke, ya. Hai semuanya. Kemunculan Baby Doll sepertinya tidak terlalu diharapkan. Oh tidak, kau pantas mendapatkannya. Kasihan sekali. Hei, kamu benar-benar kasar. Halo semuanya. Hah? Apa yang terjadi? Segera daftarkan diri untuk acara Bona Next Top Model untuk mendapatkan kesempatan memenangkan trofi spesial ini. Selamat kepada pemenang acara Bona Next Top Model. Itu Baby Doll. Saya akan menjadi orang yang memenangkannya. Hei. Suzy tidak bisa membiarkan Baby Doll terus bermimpi. Ini mahkotamu. Hei, kalian terlalu berlebihan. Pantas saja, akulah pemenangnya.
Apa? Kau menang, benarkah? Aku? Tidak, itu tidak, salah. Sekolah mengadakan kompetisi untuk mencari model terbaik. Ini adalah kesempatan bagi Baby Doll dan Suzy untuk bersaing. Untuk mempersiapkan diri menghadapi kontes, Suzy menyewa seorang pelatih untuk melatihnya secara profesional. Di bawah bimbingan ketat sang guru, langkahnya yang canggung menjadi lebih anggun. Akankah Suzy menjadi pemenangnya? Sementara itu, Baby Doll tidak memiliki kondisi yang sama untuk berlatih dengan benar seperti Suzy. Dia memanfaatkan segala yang dia bisa untuk membuat dirinya terlihat cantik. Mari kita lihat perjalanan transformasi Baby Doll. Pertama, tentu saja dia membutuhkan wajah cantik dengan riasan yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Berikutnya, dan yang paling penting, adalah keterampilan catwalk. Dia mencari sepasang, apakah ini sepatu hak tinggi? Oke, dia menggunakan sepasang sepatu hak tinggi yang didaur ulang dari botol plastik dan mulai berlatih. Dengan kondisi yang sulit seperti itu, apakah dia akan berhasil dalam kompetisi? Kesuksesan! Hal terakhir yang harus diubah adalah pakaiannya. Dia membuka kotak tua dan mengeluarkan gaun yang sudah lama dia simpan. Dengan gaun itu, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda, bergaya dan memukau. Dia siap untuk kompetisi. Luar biasa. Saatnya berkompetisi. Ayo kita mulai. Ya, Suzy juga tak mau ketinggalan. Baby Doll tampil berani, sedangkan Suzy memilih penampilan yang manis dan menawan. Dengan bantuan kosmetik mahal, wajahnya tampak berseri-seri. Mengenakan gaun merah muda, Suzy pasti akan terlihat menggemaskan di kompetisi. Terima kasih banyak. Hadirin sekalian, selamat datang semuanya di acara Bona Next Top Model. Dan sekarang saatnya untuk pertunjukan pertama. Kompetisi pemodelan telah tiba. Tepuk tangan semuanya. Kontestan ini, sepertinya kurang tepat. Waktunya habis. Aku akan menjadi juara berikutnya. Kompetisi antara Baby Doll dan Suzy sangat ditunggu-tunggu. Hei, lihat, itu Suzy. Bagus, cantik sekali. kamu terlihat luar biasa. Lihat gelang itu. Indah sekali. Tentu saja, saya tampak hebat. Terima kasih. Suzy dan Baby Doll muncul, siap untuk pertarungan sengit di depan.
Kasihan sekali kau. Dan sekarang, pertunjukan berikutnya. Giliranmu, Suzy. Sekarang giliran Suzy. Tepuk tanganmu. Luar biasa. Dan sekarang, giliran Baby Doll. Wow! Suzy tampil sangat baik, membuat Baby Doll merasa semakin tertekan. Apakah ia mampu mengatasinya? Kau ingin mengalahkanku? Tidak semudah itu. Apa yang Suzy rencanakan? Sekarang giliran Anda. Oh tidak, dia mencoba membuat Baby Doll tergelincir di atas panggung. Dia ingin merusak penampilan Baby Doll. Baby Doll memulai penampilannya, tidak menyadari hal buruk yang telah dilakukan Suzy padanya. Oh tidak, sungguh memalukan. Kamu mencoba catwalk lebih baik dariku? Oh, apakah Baby Doll akan menyerah begitu saja? Dia bahkan tidak tahu cara berjalan di atas catwalk. Jorok, pergi saja sana. Baby Doll tidak akan menyerah begitu saja. Dia tidak bisa membiarkan semua kerja kerasnya sia-sia. Apa yang sedang dia lakukan? Baby Doll membalikkan keadaan dalam sekejap. Baby Doll! Amazing catwalk! Good job! Suzy hanya bisa menonton dengan frustrasi saat Baby Doll bersinar. Yang sungguh penampilan yang luar biasa. Selamat kepada pemenangnya. Baby Doll! Baby Doll menang. Semua usahanya membuahkan hasil. Baby Doll!